Saya bukan tidak terima kasih sama anakku. Saya yang terima. Seharusnya itu Indah Permatasari itu ketemu sama orang-orang di sini itu sama siapa? Bukan sama kayak iblis dan setan, bukan. Ini nih yang bawa. Jadi ditahu seluruh Indonesia, seluruh dunia Indah Permatasari film bukan karena orang-orang itu. Ini nih Indah Permatasari belum tahu belajar bahasa Indonesia yang benar, berdiri saja sih. Kanda ini yang ajar dari Orok. Saya itu doa yang terbaik, menghormati saya dengan papinya. Saya tidak mengharap pemberian. Demi Allah, saya selalu tanamkan sama anak itu. Jangan tanganku begini saya. Saya paling dari saya ketemu sama papinya itu pantang bagi saya begini. Pantang sekali bagi saya. Satu lembar pun baju untuk diriku minta ke suami sampai sekarang tidak. Demi Allah. Saya baru pulang dari umrah, dari Injatan. Demi Allah, saya tidak begini. Apalagi sama Indah Permatasari, apalagi sama orang. Aduh! Saya tidak mau mengharap pemberian anak-anak sampai kita berkelahi. Ini seperti ini ada kata-kata di SCTV, saya baca kok. Ada di Instagram, saya baca. Sampai saya balas ini di Instagram. Sampai ada kata kotor. Saya bilang hati-hati. Kalian itu kotor-kotor mulut kayak bau bangke begitu jangan. Aku bilang tambah naik derajat saya. Misalnya ya memang ya yang bayar itu Indah Permatasari, yang keluar dari tangannya Indah Permatasari. Tapi lagi-lagi jangan bilang Indah Permatasari. Saya berjuang mulai dari kelas 5 SD Indah Permatasari. Ngapain mendoakan orang jahat begitu ya? Enggak. Kan ada orang lain itu. Orang lain kan bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Yang menyatukan mereka kan cuma itu. Astagfirullahaladzim, tidak usah dipusingin dengan orang itu. Kita pusing bagaimana caranya. Saya alhamdulillah sudah cium hajar aswad, tapi jangan lagi uang iblis dan syaitan. Saya itu uang saya urus anakku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang bagaimana bahagia itu kayak tinggal di mana? Kan orang kalian pada lihat kan tempat tinggalnya bagaimana? Tidak pernah lihat? Masih tidak lihat itu di pojok Ragunan. Di pojok Ragunan saya tahu. Saya itu sudah mau melabrak di situ itu sebelum kawin. Tapi masih harga diri saya tahan. Anak-anak itu kan tidak salah, tidak ada seperti ini. Saya berkelahi sama suami saya. Anak-anak kan tidak mungkin kita samaratakan anak dengan suami, tidak boleh. Saya berkelahi sama suami saya sama anak saya lain gitu. Jadi berkelahi sama laki-laki itu kan saya sama laki-laki itu, bukan sama anak yang tidak tahu apa-apa. Makanya tipe papinya itu merasa bersalah. Apapun yang dia berbuat kemarin, kayak tanda tangan di pinggir jalan, kayak dia serahkan anaknya kepada orang yang salah, itu kan dia sudah merasa bersalah banget. Dia sudah sudah merasa. Di Mekah itu baru dia rasa itu apa yang dia berbuat ke Indonesia itu di sini itu dia ya itulah teguran dari Allah. Manusia itu pasti kalau pergi di sana pasti ditegur sama Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Saya dikasih kenyang sama Allah perutku. Kenapa? Karena saya baik sama manusia. Terus leherku ini selalu enak. Tenteng-tenteng yang masih Islam, yang nenek-nenek tua juga. Tapi kuat badan saya. Tidak sedikit pun Allah kasih sakit saya. Karena apa? Hatiku bersih, tidak kotor. Itu masuk lagi nih. Di Hajar Aswad cuma begini, masih sekepala masuk. Itu karena apa? Pilihan Allah. Tidak gampang. Saya bukan sombong. Banyak maaf, bukan sombong. Tapi itulah Allah itu memilih. Jutaan orang itu mutar. Tidak berani orang masuk situ Tidak ada yang berani masuk. Apalagi umur saya ini 54 tahun, 55. Allahu Akbar. Terus setengah ginjalku cuma satu. Ngos-ngosan begini. Tapi masuk di situ. Dohor sudah meraung-raung tangan saya di Hajar Aswad. Gampangnya itu. Kita nggak ada yang tahu terus terang soal itu. Jujur ya, kalau kakakku tuh bener-bener orang yang sangat menutup rapat rahasia keluarga yang sangat-sangat sensitif. Jadi Mbak juga nggak tahu ya? Nggak tahu, walaupun kita keluarga sendiri
mereka tuh kakakku tuh cuma nunjukin yang happy-happynya aja, nggak pernah bawa yang namanya curhat, bawa masalah segala macam tuh nggak ada. Yang dia tunjukin hanyalah sebuah kebahagiaan suatu keluarga yang benar-benar lagi harmonis-harmonisnya gitu loh. Jadi kalau untuk masalah, curhat, apa itu kakakku nggak pernah. Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Tapi kalau nanti pada akhirnya Pak Ferry merasa sangat disudutkan, Pak Ferry akan buka. Saya memegang surat pernyataan loh, berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Saya sudah cek kebenarannya, ternyata ada suratnya pernyataan. Ada buktinya juga laporannya, begitu loh. Ada surat panggilannya, itu Pak Ferry masih simpan. Makanya sekali lagi janganlah kita saling membongkar, membuka aib satu sama lain, itu loh. Jadi pesan saya adalah, wah ternyata Pak Ferry ini orang yang baik yang mau menyimpan aib rumah tangga itu secara personal, secara private, begitu loh. Makanya kemarin kita heran video yang permintaan maafnya Pak Ferry kok bisa tersebar ya, siapa yang menyebarkan? Ya prihatin pastilah, tapi kan kita juga mesti tahu kebenarannya. Makanya kita pengen banget bisa ketemu keluarga kedua belah pihak gitu untuk bicara lah gitu loh, secara kekeluargaan. Tidak ada mediasi lagi, itu kata tidak ada lagi niat untuk berdamai, itu kata si Vena. Kalau Vena mengatakan mau berdamai, ya gua nggak berhak menghalangi dong. Menanggapinya, kalau aku sih berharap ya mudah-mudahan kalau Kak Vena diberikan hati yang tenang, banyak berdoa juga sama Allah, karena aku pun sebagai perempuan itu sangat-sangat tidak terima kalau yang namanya KDRT. Lagi pula kalau misalnya memang itu terjadi sama aku, biasanya pasti aku akan mempertemukan dulu dua keluarga. Gitu aja sih. Kalau aku sendiri ya mudah-mudahan Kak Vena bisa selalu sehat, menjalani ini semua dengan ikhlas, itu aja. Bukannya nggak merespon ya, tapi kita juga kan nggak mencoba untuk memperkeruh dengan menghubungi mereka, bicara segala macam gitu loh. Kita maunya mah udahlah dibawa santai aja, masalah ini udah cukup bikin kita makan waktu, menyita waktu, pusing segala macam, masa harus nambah masalah lagi. Alangkah lebih baik masalah besar dikecilkan gitu loh. Jujur aku udah nggak mau ngomong juga, udah nggak anggap dia ada di hidup aku, soalnya dia udah kecewain kita semua. Langkah tegak maju. Terus aja tayamu. Tangan kanan Alhamdulillah, terus diingatkan untuk sholat. Bismillah ya. Hai semuanya, terima kasih ya atas bantuannya, karena doa dan kemudian support untuk aku dan keluarga
Akhirnya aku bisa menjadi orang yang sehat selalu. Ya kalau kita lihat dari case-nya juga udah berbeda ya. Jadi kalau untuk Mas Gugun kan memang ada masalah tumor otak ya, terkait tumor otak. Sedangkan Mas Indra Bekti kan masalahnya di perdarahan otak. Perbedaannya apa? Sebenarnya kalau kita lihat tumor otak itu kan suatu sel otak yang dia bertumbuh tidak bisa dibatasi gitu ya. Lama-lama dia mengisi daerah otaknya, lalu dia menekan daerah yang memiliki fungsi tertentu sehingga menghasilkan kondisi yang terlihat seperti apa gitu. Itu dia kalau tumor otak dibedain sama perdarahan otak, dia lebih ke arah kejadiannya ya. Tumor otak itu sifatnya progresif, jadi makin lama makin berat, makin menunjukkan keadaan yang mungkin dilihat kok awalnya bisa jalan, lama-lama jadi ada kelemahan, awalnya bisa ngobrol panjang, lama-lama ngobrolnya harus pendek-pendek, mungkin kadang diulang-ulang. Kalau misalnya perdarahan otak tuh sifatnya lebih mendadak, dia datang tiba-tiba, mendadak, dan kejadiannya itu tidak progresif tapi cenderung kayak langsung berat gitu. Jadi kayak bom, dia meledak, udah yang rusak ya saat itu rusak gitu. Beda sama tumor otak, dia bukan bom tapi dia seperti sesuatu hal yang ditanam makin lama makin besar. Kesannya mirip, ya mungkin saja tumor otak dan perdarahan yang terjadi itu menekan di tempat yang sama, bisa. Jadi otak itu dia memiliki fungsinya banyak, tapi kalau misalnya ditekan oleh sesuatu hal dirusak oleh sesuatu hal, baik itu perdarahan, baik itu tumor, baik itu infeksi, dia akan menghasilkan klinis yang mirip. Iya, perkiraan pertamanya ya adalah karena memang lapang pandang dan fokus penglihatannya sudah berkurang ya. Seperti kayak bukan bingung ya kita ngomongnya, cuma ya memang dia fokusnya itu berubah gitu. Kayak kita mau ngelihat jauh tapi kurang bisa ngelihat jauh, atau kita mau melihat orang tapi kita kurang bisa melihat itu orangnya seperti apa, kan tatapannya beda ya. Lebih cenderung seperti itu sih. Tapi kalau misalnya dibilang bingung atau tidak bingung, tampaknya kalau dilihat sih beliau sebenarnya nggak bingung, cuma ya memang fokusnya aja sih yang berbeda. Iya, jadi pada kasus perdarahan otak yang disebabkan oleh pecahnya aneurisma pembuluh darah, itu dia ada yang tergantung dari posisi aneurismanya. Kalau dari kasus beliau kita lihat sepertinya memang si aneurisma ini menekan daerah pusat penglihatan beliau di otak itu. Jadi bisa saja memang gangguan penglihatan saat ini sedang beliau alami, baik itu secara gangguan visus atau seperti kita pakai kacamata karena kita kurang bisa melihat rabun gitu ya. Tapi kita pakai kacamata perbaikan. Kalau misalnya kasus beliau, kalau memang ini karena si efek dari si aneurismanya itu terjadi yang tidak bisa dioreksi dengan kacamata. Sehingga ya mungkin akan terlihat perbedaan antara beliau sebelum kejadian sama setelah kejadian, karena memang fokus penglihatannya jadi berbeda. Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi, 40% pasien itu bisa kembali melihat dengan normal seperti sebelum kejadian. Tapi 60%-nya lagi ada yang dia stagnan, ada yang perbaikan tapi tidak mencapai ke sebelumnya. Jadi memang itu harus dievaluasi berkala sih, nggak bisa langsung kita ngomong ini gimana. Jadi pada pasien setelah operasi otak itu ada yang kita sebut sebagai post-operative cognitive decline. Jadi itu adalah sesuatu yang terjadi pasca operasi yang mempengaruhi kondisi kognitif dari pasiennya. Kondisi kognitif itu macam-macam, bisa memori, bisa dia fungsi bicara, bisa dia atensi. Nah kalau misalnya dalam kasus ini kayaknya memang masalahnya lebih kecenderung ke arah memori. Apakah ini akan menetap atau ini akan menghilang seiring berjalannya waktu, itu harus di follow up setiap kali beliau kontrol. Jadi memang ada pemeriksaan khusus yang kita lihat untuk khusus menilai fungsi kognitifnya. Jadi kalau emang kita lihat kok harusnya fungsi kognitifnya ini kalau emang karena operasi sudah perbaikan tapi ternyata belum, ya berarti kita harus explore nih, ada masalah yang lain kah? Atau memang ini sesuai dengan kondisi otaknya pasca berdarah kemarin gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.